Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal May Andreas dari kelas 12 MIA 4 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Baiklah, pelajaran hari ini yang akan saya jelaskan adalah biologi, yang mana materinya adalah proses pembelahan, mitosis dan meiosis. Tetap stay tune and enjoy this video. Baiklah, yang pertama yaitu mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis yang diawali oleh siklus sel. Siklus sel meliputi 3 tahapan utama, yaitu sebagai berikut. Tahapan pembelahan sel yaitu interfase, karyokinesis, dan sitokinesis. Pertama, interfase. Pada fase ini, sel membentuk DNA baru atau sintesis DNA melalui peristiwa replikasi DNA. DNA perlu diperbanyak untuk mengisi DNA nukleus sel yang baru. Pada fase S juga terjadi sintesis protein untuk membentuk berbagai bagian baru pada sel baru yang akan dibentuk. 2. Fase karyokinesis atau fase pembelahan inti. Pada fase ini terjadi pembelahan inti sel yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase, dan diakhiri oleh sel membelah atau sitokinesis. Pada fase ini, inti sel membagi jumlah kromosom sama besar kepada setiap anak. Hasilnya setiap sel terdiri atas tiap tipe dan jumlah kromosom yang sama seperti sel induk. Yang kedua yaitu meiosis. Meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet. Meiosis juga disebut pembelahan reduksi karena dia menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosomnya separuh dari induknya. Pada tumbuhan terjadi pada putik dan benang sari, yang mana pembelahan ini salah satu bentuk pembelahan agar sel kromosom anak yang dihasilkan melalui fertilisasi sama seperti induknya. Hasil meiosis yaitu 4 sel anak yang bersifat haploid, sedangkan mitosis hanya 2 sel anak yang diploid. Ada fase yang mengawali pembelahan yaitu fase interfase, yang mana aktivitas selnya sama seperti mitosis, yaitu adanya peningkatan aktivitas metabolisme, sintesis protein, replikasi DNA, dan organel seperti sentriol. Meiosis ada 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terjadinya reduksi kromosom karena adanya pembagian kromosom homolog. Sedangkan meiosis 2 adanya pembagian kromatid yang bersaudara menjadi kromosom. Kesamaan dari keduanya yaitu sama-sama memiliki fase yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis 1. Meiosis 1 ada beberapa tahapan, yaitu profase yang terdiri dari 5 subfase, yaitu leptotene, zigotene, pakitene, diplotene, dan diakinesis. Meiosis 2. Tahapan-tahapannya yaitu pertama profase 2, yang diawali pembelahan 2 sentriol menjadi 2 dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Mikrotubulus akan membentuk benang spindel dan membran inti, lalu nukleusnya akan lenyap. Kemudian, setelah profase 2, dilanjutkan ke metafase 2, yang mana kromatinnya itu akan menuju ke bidang ekuator dan sentromelnya terikat oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. Kemudian ke anafase 2, yang mana kromatinnya berpisah membentuk kromosom dengan sentromel sendiri-sendiri dan menuju kutub yang berlawanan. Pada fase ini terbentuk kromosom rekombinasi. Lalu, tahapan yang terakhir yaitu fase telofase 2, yang mana kromosomnya mencapai kutub dan mengalami dekondinasi menjadi kromatin dan terbentuklah selaput inti di sekeliling inti oleh mikrotubulus. Selanjutnya, terjadilah sitokinesis sehingga akan terbentuknya 4 sel anak yang baru. Demikianlah penjelasan saya tentang proses pembelahan sel meiosis dan mitosis. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton.
Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.